Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA kelas 7. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai objek IPA dan pengamatannya bersama Ibu Nurayu Lestari. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan niat kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, pendidikan itu suatu hal yang sangat penting. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh dan juga semangat di dalam belajar agar bisa memperoleh ilmu pengetahuan dan juga keterampilan untuk mewujudkan cita-cita, untuk bisa membanggakan orang tua, bangsa, dan negara. Selamat belajar. Ibu akan menunjukkan peta konsep untuk materi hari ini, yaitu mengenai metode ilmiah atau pengamatan IPA. Terdiri dari 3 bagian. Ada pengamatan, ada inferensi, dan juga komunikasi. Nah, pengamatan itu mencakup pengukuran, di mana pengukuran itu ada 2, ya, ada besaran dan juga satuan, di mana besaran itu terdiri dari besaran pokok dan juga besaran turunan. Sedangkan untuk satuan itu ada satuan baku atau SI, standar internasional, dan juga satuan tidak baku. Poin yang pertama yaitu penyelidikan IPA. Di dalam melakukan penyelidikan IPA itu diperlukan 3 keterampilan proses IPA. Jadi ini 3 yang harus kita kuasai untuk bisa melakukan penyelidikan IPA. Yang pertama, pengamatan. Jadi seorang itu harus mampu melakukan pengamatan dengan panca indera, termasuk melakukan pengukuran, harus bisa menguasai alat ukur yang sesuai. Kemudian yang kedua, membuat inferensi. Artinya seseorang itu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Misalnya, seseorang melihat pohon. Kita amati bagaimana pohon itu. Misalnya, daunnya berwarna hijau. Kemudian daunnya itu berjumlah banyak. Kemudian tingginya diperkirakan berapa. Jadi kita merumuskan penjelasan berdasarkan hasil penyelidikan. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Artinya, setelah kita melakukan sebuah pengamatan, kemudian kita merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan itu, kita bisa mengkomunikasikan, memberitahukan kepada orang lain, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan. Nah, hal yang dikomunikasikan itu bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan juga gambar yang sesuai atau relevan. Kegunaan mempelajari IPA sangat penting. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan juga menghubungkan fakta yang kita peroleh itu untuk membuat sebuah kesimpulan. Yang kedua juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, coba perhatikan gambar berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya ketika kalian ingin menanam bunga, kalian bisa memperkirakan ketika ditanam pada tanah yang kalian tanam itu, apakah bunga itu bisa tumbuh. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bisa bersinar, kemudian menyelesaikan masalah. Contohnya, bagaimana bisa mendapatkan air bersih dari air keruh. Kemudian berpikir logis dan juga sistematis. Misalnya, jika ditanya seperti ini, apa kesimpulannya? Poin yang berikutnya yaitu objek yang dipelajari dalam IPA. Jadi, objek yang dipelajari dalam IPA itu meliputi seluruh benda yang ada di alam semesta ini, termasuk juga interaksinya. Nah, contohnya itu bisa berupa benda yang sangat kecil, misalnya bakteri, virus,
bahkan partikel-partikel penyusun atom. Juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya ada lautan, bumi, matahari, dan juga semua yang ada di bumi. Seperti hewan, tumbuhan, semuanya bisa diamati, bisa dijadikan sebagai objek IPA. Supaya lebih mudah dipahami, bisa kalian perhatikan pada gambar. Ini contoh objek IPA yang bisa kita amati. Pada gambar A ini ada bentuk dari virus ya, kemudian ada pohon besar. Yang bagian C, ekosistem laut. Berikutnya yaitu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pada gambar sebelumnya dijelaskan bahwa memang pengukuran itu merupakan bagian dari pengamatan. Apa itu pengukuran? Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, kalian akan mengukur sebuah panjang meja. Nah, dengan demikian kalian harus membandingkan panjang meja itu dengan jengkal kalian. Nah, jengkal yang digunakan sebagai satuan pengukuran. Misalnya, hasil pengukurannya itu setelah dijengkal, meja yang diukur itu ternyata 6 jengkal. Nah, namun jika jengkal atau juga depa seperti pada gambar digunakan sebagai satuan pengukuran, maka hasil yang diperoleh akan berbeda dari setiap orang. Kenapa demikian? Misalnya ada dua orang yang tinggi dan juga kurang tinggi melakukan pengukuran pada meja yang sama. Tentu hasilnya akan berbeda jengkalannya ataupun depaknya karena struktur tubuhnya berbeda. Misalnya yang tinggi hasil jengkalan dari meja yang diukur itu 5 jengkal. Sedangkan yang kurang tinggi hasil jengkalannya itu meja yang diukur 6 jengkal. Jadi berbeda hasilnya. Nah, dengan demikian diperlukan satuan yang bisa disepakati bersama untuk semua orang. Satuan yang disepakati ini disebut dengan satuan baku. Selanjutnya, mengkonversi satuan dalam SI atau sistem internasional. Contohnya, satuan baku dalam sistem internasional itu yang sering kalian dengar ada satuan sentimeter, ada kilogram, ada juga detik. Sentimeter biasanya digunakan untuk mengukur panjang. Kilogram biasanya digunakan untuk mengukur berat ya dan juga atau massa, dan detik digunakan untuk mengukur waktu. Dalam satuan SI, setiap jenis ukuran itu memiliki satuan dasar. Contohnya tadi disebutkan bahwa panjang itu memiliki satuan dasar meter yang disimbolkan dengan huruf M. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, dapat digunakan awalan-awalan seperti ditunjukkan pada tabel. Kita ambil contoh misalnya awalan kilo atau disimbolkan dengan huruf K, merupakan kelipatan 10 pangkat 3 atau sama dengan 1000. Yang artinya bahwa 1 km itu sama dengan 1000 meter. Perlu kalian ingat bahwa segala sesuatu yang dapat diukur disebut dengan besaran. Tetapi segala sesuatu yang tidak dapat diukur itu disebut bukan besaran. Misalnya, kamu memiliki seekor kelinci. Hal apa dan besaran apa yang dapat diukur dari kelinci? Kemudian hal apa yang tidak dapat diukur atau bukan besaran dari kelinci? Nah, ada dua bagian. Yang dapat diukur dari kelinci, misalnya ada panjang telinganya, kemudian jarak loncat dari kelinci, dan juga frekuensi menarik nafasnya setiap detik. Lalu, apa yang tidak dapat diukur? Yang pertama, warna bulunya pasti tidak bisa diukur. Kemudian bau dari kelincinya. Kemudian kasih sayang kelinci terhadap anaknya, ketakutan kelinci terhadap anjing,
itu semua tidak bisa diukur. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.